Kiai Hasani Nawawi Sidogiri lahir sekitar tahun 1924 atau 1925 Masehi. Kiai Hasani Nawawi Sidogiri sudah yatim semenjak umur beliau masih belia. Abah beliau, Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan, wafat ketika beliau berusia sekitar 2 tahun. Kiai Hasani Nawawi Sidogiri adalah putra bungsu dari Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan. Beliau adalah satu dari 8 bersaudara putra Kiai Nawawi. Masing-masing adalah Kiai Nur Hasan bin Nawawi, Nyai Hanifah, Kiai Haji Khalil Nawawi, Nyai Aisyah, Kiai Haji Sirajul Millah, Kiai Ahmad Sa'dullah Nawawi, dan Kiai Hasani Nawawi Sidogiri. Tanda-tanda sebagai ulama yang dekat dengan Allah sudah tampak semenjak muda. Tidak seperti umumnya anak-anak muda, Kiai Hasani Nawawi Sidogiri menghabiskan masa mudanya penuh dengan cahaya keagamaan. Beliau adalah sosok pemuda yang agamis, wara', khusyuk, rajin, dan berbudi pekerti luhur. Menghabiskan waktu dengan aktivitas tak berguna merupakan hal yang sangat tidak disukainya. Raut wajahnya sejuk dipandang. Bila berjalan selalu menundukkan kepala dan tampak sangat tenang. Tak seperti kebanyakan putra ulama besar, Kiai Hasani Nawawi Sidogiri tidak menghabiskan masa mudanya untuk menimba ilmu di berbagai lembaga pendidikan. Beliau tidak pernah bersekolah dan mondok di pesantren manapun kecuali di pesantren abahnya di Sidogiri. Dalam hal ini, Kiai Hasani Nawawi Sidogiri mengaku dirinya mondok ke Sidogiri dari rumah ibunya di Gondang Winungan ke Sidogiri. Selain itu, beliau tidak pernah mondok ke mana-mana. Kiai Hasani lebih banyak mendapatkan ilmunya secara otodidak. Semasa hidup, putra bungsu Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan ini hanya mempunyai 3 orang guru. Pertama, beliau belajar kepada Kiai Haji Syamsuddin di Tampung Winungan Pasuruan. Kepada ulama yang biasa dipanggil Gus Ud ini, Kiai Hasani ngaji kitab Al-Jurmiyah, Imriti, dan Mutammimah. Selain kepada Gus Ud di Tampung, beliau juga ngaji kepada Kiai Haji Birrul Alim. Selanjutnya, Kiai Hasani belajar kitab Alfiyah Ibnu Malik kepada kakak iparnya sendiri, yaitu Kiai Haji Abdul Jalil Sidogiri. Kitab tentang ilmu nahwu ini beliau pelajari sampai tuntas. Usai menghatamkan Alfiyah atas saran kakak iparnya itu, Kiai Hasani Sidogiri bermaksud belajar ilmu fikih. Kiai Jalil juga berjanji akan membacakan kitab Al-Ashbah wan Nadhair kepadanya. Tapi sebelum kitab kaidah fikih itu sempat diajarkan kepada Kiai Hasani Nawawi Sidogiri, Kiai Haji Abdul Jalil terlebih dahulu wafat. Kiai Hasani Sidogiri merupakan satu-satunya orang yang belajar secara langsung kepada Kiai Haji Abdul Jalil. Kiai Haji Abdul Jalil adalah pengasuh pondok pesantren Sidogiri pada era 1930-an serta menantu Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan, abah Kiai Hasani. Konon, salah satu penyebab Kiai Hasani alim tanpa perlu belajar di lembaga pendidikan manapun adalah berkat doa Kiai Haji Ma'ruf Kedungloh Kediri. Kiai Ma'ruf adalah teman akrab Kiai Nawawi bin Nur Hasan, abah Kiai Hasani Sidogiri. Ia masyhur sebagai wali Allah, bisa bertemu langsung dengan Nabi Khidir, dan bila ada kesulitan langsung berdialog dengan Rasulullah SAW. Suatu saat, Kiai Hasani Nawawi Sidogiri suan kepada ulama sepuh itu. Setelah menceritakan asal-usulnya, beliau ditanya oleh Kiai Ma'ruf, apakah sudah hafal Nadham Alfiyah? Dengan jujur, Kiai Hasani Nawawi Sidogiri menjawab tidak. Lalu Kiai Ma'ruf menawari untuk belajar di pesantrennya selama 40 hari. Tapi Kiai Hasani Nawawi Sidogiri menolak. Kiai Hasani mengatakan beliau sulit untuk kerasan. Kiai Ma'ruf lalu menawari Kiai Hasani untuk mengamalkan puasa selama 3 hari. Selama puasa hanya diperkenankan sahur dan berbuka hanya dengan 1 biji kurma. Dengan tirakat ini,
Kiai Haji Ma'ruf menjamin Kiai Hasani bisa alim tanpa belajar. Tapi lagi-lagi Kiai Hasani Sidogiri menolaknya karena merasa tidak mampu melaksanakan amalan itu. Mendengar jawaban Kiai Hasani itu, Kiai Ma'ruf menyuruh beliau pulang dan berjanji akan mendoakannya dalam setiap sholat. Kiai Hasani memang tidak pernah mengenyam pendidikan di lembaga tertentu. Dalam petualangannya mencari ilmu, Kiai Hasani Sidogiri lebih banyak mempelajari ilmu pengetahuan secara otodidak. Di dalamnya, beliau tekun memutolaah kitab-kitab tafsir dan akhlak merupakan disiplin pengetahuan kesukaannya. Kitab-kitab yang beliau miliki penuh dengan catatan dan kertas-kertas kecil sebagai tanda bahwa terdapat sebuah pernyataan penting pada halaman kitab tersebut. Beberapa hari setelah wafatnya, kitab-kitab Kiai Hasani Nawawi Sidogiri diwakafkan ke perpustakaan Sidogiri. Kiai Hasani Nawawi Sidogiri tidak menghabiskan masa mudanya dari pesantren ke pesantren. Beliau hidup pada masa di mana penjajahan Belanda sedang pada puncaknya. Kiai Hasani muda lebih memilih berjuang melawan para penjajah itu dibanding menghabiskan waktunya di sebuah menara gading. Namun modus perjuangan yang beliau tempuh adalah modus yang unik. Tidak seperti Kiai Ahmad Sa'dullah Nawawi, kakaknya, yang memilih berjuang mengangkat senjata. Kiai Hasani lebih suka berjuang melalui jalan diplomasi. Beliau kerap mendatangi kamp-kamp Belanda dan berpidato di sana. Dengan mendekati Belanda, Kiai Hasani Nawawi Sidogiri berupaya menetralisir incaran Belanda terhadap Sidogiri. Sidogiri saat itu memang sedang menjadi salah satu incaran utama pasukan kompeni. Sidogiri merupakan markas perjuangan Kiai Sa'dullah Nawawi dalam mengusir Belanda. Kakak Kiai Hasani itu sering memimpin pasukan untuk mengadakan penyerbuan terhadap Belanda dari Sidogiri. Apa yang dilakukan Kiai Hasani dengan mendekati Belanda ternyata cukup efektif untuk mengamankan Sidogiri dari serangan mereka. Jika pasukan Belanda mau menyerang Sidogiri, Kiai Hasani sudah menyetop mereka sebelum masuk ke Sidogiri. Beliau menyuruh mereka untuk kembali dan mereka pun menuruti apa yang dikatakan oleh Kiai Hasani.